jawabannya. Jangan bimbang, percayalah dan sabar. Harap Tuhan menjawabnya. Harap Tuhan ditanya. Harap Tuhan Engkau dijaganya. Maha kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan ditanya. Harap Tuhan dijaganya. Harap Tuhan Engkau dijaganya. Maha kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. 2 Raja-Raja pasal 20. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tanah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memanggil kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebab itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Itu perkara yang tidak bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang 20 ayat 1 yang 11 kita fokuskan dalam perenungan hari ini. Kita memperhatikan bagaimana Tuhan menjawab doa dari orang-orang yang hidup takut akan Dia, ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Walaupun jawaban Tuhan itu beraneka ragam, ya. Tuhan selalu menjawab. Itu catatan yang perlu kita yakini. Walaupun sekali lagi jawabannya itu seringkali berbeda dengan apa yang kita minta, ya. Tetapi percayalah Tuhan yang disembah oleh Hizkia yang kisahnya kita baca bersama tadi, Tuhan yang kita sembah juga pada hari ini, yang kuasanya begitu luar biasa. Kalau tadi lagu Harap Tuhan, Maha Kuasa tindakannya, ya, ada kata-kata tindakannya. Dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu.
Hizkia memang dikisahkan sebagai raja yang setia kepada Tuhan ya dalam teks firman Tuhan ini. Dan akhirnya Tuhan menjawab apa yang diminta oleh Hizkia. Namun Tuhan bukanlah sekali lagi mesin penjawab doa dalam arti doa yang sesuai dengan yang kita mau. Ya. Awalnya firman Tuhan kepada Hizkia berkata bahwa Hizkia akan mati. Ayat yang pertama jelas dikatakan demikian ya. Sudah diberitahu kapan waktunya. Dengan sungguh-sungguh Hizkia meminta kepada Tuhan dalam doanya, maka Tuhan akhirnya memperpanjang umurnya 15 tahun. 15 tahun lumayan ya. Kalau punya waktu itu lahir cucu bisa ketemu cucu 15 tahun. Lumayan itu. Dan Hizkia diberi umur seperti itu suatu anugerah yang luar biasa. Udah dikatakan mau mati, minta supaya umurnya diperpanjang dan Tuhan kasih anugerah tambah 15 tahun ya. Dan juga Tuhan berjanji luar biasa tindakannya ini ya. Tuhan akan melepaskan Yerusalem dari tangan Asyur. Ini tindakan yang luar biasa. Nah, relasi dengan Tuhan adalah relasi dengan pribadi yang berdaulat, yang berkuasa, dan juga siap merespon dengan cara dan waktunya yang terbaik buat kita. Yesaya yang belum keluar dari bait Allah harus balik lagi menyampaikan firman Tuhan yang baru kepada Hizkia dalam ayat yang keempat. Dan Alkitab juga mengisahkan Hizkia yang meminta tanda dari Tuhan. Ya, pilihnya tanda yang lebih sulit, yaitu tapak bayangan tiang waktu berjalan mundur. Ini agak aneh ya. Tapi itu yang Tuhan nyatakan dalam ayat yang ke-10. Kemudian apakah Hizkia menjadi orang yang ragu-ragu atau skeptis? Gak mungkin hal itu terjadi. Atau malah ia sangat percaya. Ya, kalau kita perhatikan, Tuhan tidak menolak interaksi ketika Hizkia berelasi dengannya, juga atas permintaan yang semacam itu dari umat yang dikasihinya. Nah, kalau kita perhatikan, Tuhan memperlihatkan kuasanya terhadap apa yang mungkin bagi kita mustahil ya, tetapi Tuhan bisa menyatakan itu. Banyak orang Kristen yang lebih suka berhubungan dengan Tuhan dalam tanda petik Tuhan sebagai mesin penjawab dari apa yang kita minta. Betul ya? Kalau kita minta A, ya mesti jawabnya A, gitu ya. Tidak ada kepekaan kalau Tuhan sebenarnya menolak apa yang kita minta, tetapi Tuhan memberikan yang lain atau yang B. Banyak seringkali kita menganggap Tuhan seperti itu. Maka dari firman Tuhan hari ini kita belajar ya, mengikut Tuhan seperti itu ya, itu lebih mudah. Kita tidak perlu tahu isi hati Tuhan dan kehendaknya. Karena yang penting bagi kita dekat sama Tuhan baik. Tapi kita minta pada Tuhan, Tuhan harus jawab dari apa yang kita minta. Gampang. Tidak perlu cari tahu bagaimana isi hati Tuhan dan kehendaknya. Tidak ada hubungan relasi sesungguhnya kalau kita hanya berelasi dengan Tuhan, hanya minta dan Tuhan jawab ya. Yang terpenting berelasi adalah kita bisa mengerti apa isi hati Tuhan. Jangan sampai kita lihat kisah raja-raja sebelumnya ya, baik kerajaan utara yang selalu membuat sakit hati Tuhan ya. Kita harus tahu apakah ini dikehendaki oleh Tuhan atau tidak. Yang penting bagi kita doa itu pasti Tuhan akan kabulkan, tapi sesuai dengan kehendak dan waktunya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Doa pasti dikabulkan, tapi kita berdoa A seringkali dikabulkannya B, ya kan? Tapi bagi orang percaya, puji Tuhan, Tuhan memberikan tepat pada waktunya dan jawaban yang terbaik. Tidak melulu sakit penyakit itu kita minta sama Tuhan dikasih sembuh, betul ya? Seperti siapa contohnya? Rasul Paulus. Dia kurang apa? Dia seorang rasul,
Dia banyak menyembuhkan orang yang sakit, oleh karena Tuhan izinkan mujizatnya terjadi melalui pelayanan Paulus. Tapi sakit penyakitnya sendiri tidak sembuh, ya kan? Di kitab suci memberi kesaksian ada duri dalam daging. Dia sudah minta berkali-kali, tapi duri dalam daging itu tetap ada. Ya, doa itu pasti dikabulkan, tetapi yang harus kita pahami dikabulkan sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Ya, ada seorang ahli psikologi bernama Sigmund Freud. Ya, dia banyak mentertawakan orang yang dalam tanda petik memiliki iman seperti itu. Ya, dia seringkali mentertawakan karena orang yang seperti itu dianggapnya candu, ya, dianggapnya melakukan sesuatu yang aneh gitu ya, karena tidak sesuai dengan cara pandangnya bagi seorang ahli psikologi atau dia seorang filsuf ya pada zamannya, ya. Tapi bagi kita kehidupan di dunia ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang supranatural. Amin. Dia adalah Allah yang maha kuasa tindakannya, ya, bagi orang percaya. Yang penting bagi kita adalah kita beriman, kita mau tetapkan di dalam diri kita untuk tetap taat, ya, dan terus belajar melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, maka kita akan mengalami bagaimana tindakan yang Tuhan itu begitu ajaib. Ya, berhubungan dengan Tuhan yang tidak dapat diprediksi seperti Tuhan yang diyakini oleh Hizkia, seringkali mungkin kurang menyenangkan. Tetapi Tuhan Allah seperti itu tidak selalu menjawab keinginan doa seperti yang kita minta, ya. Standar kebaikan Tuhan berbeda dengan standar kebaikan kita. Hikmatnya melampaui yang dapat kita pahami. Bagaimana kita sanggup berhubungan dengan Tuhan Allah seperti itu kalau kita tidak minta pengertian dari Tuhan supaya kita bisa mengerti isi hati Tuhan? Maka perlunya kalau kita berdoa juga perlu belajar firman Tuhan. Karena doa dan firman Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Doa itu merupakan komunikasi kita kepada Tuhan, sedangkan firman Tuhan merupakan komunikasi Tuhan kepada kita. Nah, kita perhatikan walaupun sulit dipercaya, tetapi kita belajar dari Hizkia, ia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan yang akan menjawab tepat pada waktunya dan yang terbaik buatnya. Karena hanya Tuhan yang berdaulat seperti Dia, yang benar-benar Allah. Memang Tuhan tidak selalu memenuhi keinginan kita, bahkan banyak hal yang terjadi atas kehendaknya itu kita tidak mampu memahaminya. Kalau kita baca tadi teks selanjutnya sampai ayat yang terakhir, bagaimana Israel akhirnya diserahkan kepada Babil. Respon Hizkia, dia tidak menerima kenyataan Tuhan akan menyerahkan Israel kepada Babil, ya. Tetapi dia melihat ada kebaikan Tuhan bagi umatnya, walaupun itu seringkali tidak terjangkau termasuk oleh Hizkia. Bagaimana mungkin bangsa yang dikasihnya kok harus diserahkan kepada Babel? Dan kita meyakini bahwa kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Mari kita senantiasa bersandar kepada Tuhan dan menetapkan diri kita untuk tetap meyakini bahwa Tuhan selalu menyatakan yang baik dalam hidup kita, kapanpun, dimanapun. Dalam situasi sulit sekalipun, Dia menyatakan rancangan yang terbaik. Jangan kita menyimpang pada hal yang lain, tetapi percayalah kepada Tuhan dan kita akan melihat yang baik itu tepat pada waktunya. Amin.